orang tua sekarang kan juga nyalain pesantren. Saya gemes juga gitu. Anak nggak siap, bayangin ada orang tua yang nelpon ustadznya, bilang gini, Ustadz kata anak saya slotnya kamar mandi rusak. Bayangin anak kayak gini dikirim ke pesantren. Ini kan bikin bingung, bikin pusing ustadz yang harusnya ustadz itu fokus ngurusin apa, ilmunya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qoris Tajudin, Rizky Tajudin, di podcast Khof, Questions of Fathers. Di podcast ini kita bicara tentang parenting, terutama fathering. Tapi temanya bisa macam-macam. Seperti sekarang ini kita coba untuk membahas tentang kekerasan di pesantren. Ini saya ngeri-ngeri sedap ini. Ngeri-ngeri sedap. Tapi mesti saya disclaimer dulu. Pertama adalah pembicaraan ini bukan untuk menggeneralisir sesuatu yang terjadi di pesantren. Tidak semua pesantren seperti itu. Kita hanya membicarakan beberapa kasus. Yang kedua adalah kita tidak sedang membicarakan pesantren-pesantren tertentu. Dalam artian adalah kita tidak menuduh satu dan lainnya. Kita di sini justru ingin memberikan masukan kepada pesantren kalau bisa, kalau memang ada ini tentang sebetulnya apa sih yang terjadi dan segala macam. Hal yang kedua, disclaimer yang kedua adalah saya sendiri lulusan pesantren. Saya bukan lulusan pesantren tapi kita semua adalah dari keluarga besar pesantren. Kita tinggal di lingkungan pesantren, para ustadz, kiai dan segala macam. Sehingga kami di sini sama sekali tidak ada keinginan untuk menyudutkan siapapun. Ini benar-benar bagian dari seperti kita ngomongin tentang keluarga kita, dalam artian adalah bagaimana supaya justru ingin bagaimana pendidikan di pesantren dapat berkembang lebih baik lagi. Bukan buka aib ya. Bukan buka aib dan segala macam. Oleh karena itu kasus-kasus di sini kami tidak akan menyebutkan satu persatu. Nah, gimana gini? Ini ada beberapa kejadian, sangat disayangkan ya. Ada beberapa kejadian. Kira-kira masalahnya dari mana sih? Karena berulang terus ya. Iya, berulang terus. Saya boleh cerita dulu nggak? Boleh. Oke. Jadi mungkin sekitar 2-3 tahun yang lalu menjelang COVID berakhir. Ada kejadian dari beberapa pesantren nih, pesantren besar, ya. Dan ini bukan afiliasi. Jadi ini ada yang ini afiliasi ke sini, yang ini ke sini. Jadi macam-macam. Artinya beragam lah ya. Tapi kejadian itu berurutan dalam 6 bulan. Yaitu terjadi kematian karena perkelahian antar santri. Bukan perkelahian sih, perundungan tersebutnya atau bullying. Ya, sampai akhirnya salah satu santri itu meninggal. Nah, saya bikin tulisan waktu itu. Saya nggak nyebut pesantrennya, tapi keprihatinan saya sebagai ini dan sebagainya gitu ya. Kemudian saya serahkan kepada seorang akademisi. Saya serahkan, kemudian beliau bilang ini tulisan bagus, reflektif dan sebagainya. Dia dimuji lah tulisan itu. Kemudian disebarkan sama beliau. Beliau nanya, Mas, boleh saya sebarin? Oh, terserah Prof. Kan ini profesor, pasti dia punya standar tertentu tulisan ya, disebarkan. Gak habis berapa lama saya dapat telepon dari teman saya almarhum Bu Santi di Malang, bilang katanya banyak teman-teman yang tersinggung. Katanya itu teman-teman dari pesantren ya, maksudnya dari pengelola pesantren. Apalagi mereka tahu bahwa Rizky Tajudin tidak pernah di pesantren. Dia bilang ini nggak ngerti pesantren lah, ini nggak ngerti inilah, itulah macam-macam dan sebagainya. Ini dianggap berkhianat lah macam-macam. Padahal tulisan itu reflektif, gitu. Tidak ada sama sekali kekasaran dan sebagainya ya. Saya mengambil ini dari satu kata mungkin ini yang bikin banyak orang tersinggung. Sebenarnya kata ini saya ambil dari, saya sebut lagi ya, adik kelasnya Kak Olis yang di pesantren itu, Ustaz Rofiki. Beliau mengatakan gini, adanya kejadian kematian itu berarti sebetulnya itu kayak gunung es. Awalnya pasti ada pembiaran di bawahnya itu gitu. Kejadian-kejadian akhirnya puncaknya adanya kejadian kematian itu. Nah, artinya tradisi ini ada gitu. Ketika aku muter ke beberapa sekolah berasrama ini, lebih umum ini ya, sekolah berasrama. Enggak harus pesantren. Iya, enggak harus pesantren. Sekolah berasrama ini artinya ada yang boarding school biasa atau sekolah berasrama punya pemerintah atau apa gitu. Muter. Satu yang bikin aku agak cemas yaitu para
pengasuh asrama ini memang tidak dibekali dengan ilmu-ilmu modern terkait anak. Nah, ini yang aku lihat di lapangan nih. Bahkan satu hari pernah saya datang ke sebuah provinsi ya di ujung timur Indonesia. Ujung timur Indonesia ada 5 provinsi saya sebut ya. Salah satu provinsi itu ketua yayasan nanya ke saya, Pak Rizky ada channel nggak untuk nyari musyrif? Musyrif itu adalah pengasuh pesantren. Saya tanya kenapa, Mas? Enggak, kita kesulitan nyari musyrif. Saya bilang kalau kesulitan stop aja pesantrennya, benahi dulu nih. Karena saya baru dengar bahwa guru yang ada itu burnout, Pak Olis. Jadi guru ada kepala sekolah ngajar mulai pagi sampai sore sampai pagi lagi, dia jadi kepala asrama. Jadi tinggal di situ. Terus saya bilang gini, Ustadz nggak kecapean? Capek Pak Rizky. Istri dan anak saya udah komplain karena saya nggak ada waktu untuk keluarga. Nah, dirinya aja nggak sehat secara psikologis, bagaimana dia akan mengasuh? Saya bilang tutup aja dulu pesantrennya. Kan logis ya buat saya ya. Tersinggung kayaknya dia. Saya bilang sudah tanggung Pak. Tanggung berapa muridnya sekarang? Baru 15. Ya tutup aja. Tutup aja kalau 15. Kalau 15 kan. Kalau 100 ya berarti kita harus ekstra keras. Ya, kalau mau ya ekstra keras untuk memperbaiki itu. Nah, pertama itu kita nggak menyiapkan musyrif itu untuk terkait pemahaman tentang anak, pedagogik itu. Nah, ini aku mau cerita dikit boleh nggak? Ya, satu lagi. Yang kedua adalah kita menerima santri, pesantren atau sekolah berasrama, menerima santri tanpa tahu kondisinya. Jadi terima aja, kita nggak tahu nih anak ini kondisinya psikologisnya bagaimana. Ada anak-anak yang diterima itu bahkan temuan dari salah satu teman saya, seorang psikolog yang mengatakan bahwa dia pernah menemukan salah satu santri pesantren itu yang ada gejala psikopat. Itu bayangin ya, untuk usia 13, 14, 15 mungkin tidak terlalu kelihatan tapi tidak terlalu berbahaya ya. Tapi ketika dia sudah punya kuasa, ini berbahaya banget. Nah, kenapa bisa lolos? Karena memang nggak ada tesnya, nggak ada ya screening. Iya, aku pengalaman di pesantren dan juga di mana di banyak, bukan hanya pengalaman di pesantren ya, tapi ini hampir semua pesantren itu adalah memang tidak ada Ustadz musyrif itu waktu itu ya, atau sekarang mungkin sekarang udah banyak perbaikan di banyak pesantren yang ada di Indonesia. Mungkin sebagian sudah ada yang sudah memiliki musyrif yang punya latar belakang pendidikan psikologi. Psikologi itu penting. Kenapa? Karena sebagian besar ustadz itu adalah punya pendidikan agama. Nah, dianggap dengan pendidikan agama itu kemudian bisa menjadi pendidik di pesantren. Ya memang bisa mungkin secara ilmu transfer knowledge bisa. Tapi kan nggak bisa dia menjadi bapak sekaligus bagi anak-anak itu, remaja-remaja itu. Bayangin aja satu orang itu, jadi gini, kita punya anak aja 2, 3, 4 itu udah capek ya kan ya. Bayangin sekarang seorang musyrif itu harus menangani 100 anak dari misalnya 1.500 santri, mungkin musyrifnya ada paling banyak 20 gitu kan. Berapa ratus orang yang harus dia tangani setiap hari. Dan sebagian usianya nggak jauh beda dengan santrinya. Iya. Sebagian misalnya baru lulus dari situ 4 tahun. Betul. Ya kan? Baru kuliah selesai kemudian balik lagi ke situ, dan mereka tentu tidak, emosinya masih tinggi, masih muda gitu kan, dia punya pengalaman dengan anak dan segala macam. Itu yang satu. Jadi memang betul bahwasanya tidak banyak musyrif itu yang punya pendidikan psikologi. Nggak jadi masalah mereka lulusan pesantren juga, tapi paling tidak punya pembekalan lah. Ya kan, punya pembekalan. Dan memang tidak ada itu. Kalau mau masuk pesantren di tes psikologi nggak ada, kayaknya hampir tidak ada ya. Mungkin ada pesantren yang begitu. Tapi sebenarnya gini, mungkin kalau itu memang mahal Pak Olis ya. Cara yang kedua Ki. Satu lagi. Terkait dengan tadi yang ada anak, kenapa kok ada anak yang tadi apa namanya, yang
yang punya gejala mental itu kemudian karena begini, karena banyak orang tua yang menjadikan pesantren itu kayak bengkel. Benar. Jadi ada paman kami. Iya, dari waktu kecil itu ibu pernah cerita, jangan berteman dengan anak, disebutin kota tertentu ya. Kenapa? Karena di kota itu anak-anaknya selalu dikirim ke pesantren itu kalau udah nakal. Nah, itu kesalahan dari banyak orang tua, bahwasanya mengirim anak ke pesantren itu kalau anaknya bermasalah. Orang tua udah give up, dikasih ke pesantren dengan harapan di pesantren akan bisa dibenahi. Pesantren bukan bengkel. Pesantren itu adalah tempat untuk mendidik ahli agama sebetulnya. Jadi sehingga akhirnya banyak anak bermasalah yang seharusnya dibenerin dulu. Seharusnya masalah kejiwaannya, masalah mentalnya itu dapat penanganan psikologis yang betul dulu, baru kemudian dia siap untuk di pesantren menimba ilmu agama. Iya. Dan ini menjadi keluhan teman-teman musyrif ya, dan dia bilang kami kelelahan ngadepin anak-anak yang secara mental itu belum siap, ya, mulai masalah kemanjaannya, kemudian kekerasannya dan sebagainya susah diatur, dan jadi mereka nggak siap untuk di pesantren, di sekolah boarding lah, sekolah berasrama. Sama seperti saya ceritain tadi tuh loh, yang di episode sebelumnya yang terkait anak menghafal Quran dan dia melakukan perlawanan pada orang tuanya. Satu lagi, anak-anak sebagian itu masuk ke pesantren bukan karena kehendak dirinya, tapi karena obsesi orang tuanya. Jadi ada pemberontakan di situ, ada kemarahan yang disendam. Iya, di rumah dia nggak bisa berontak, dia berontaknya di pesantren. Nah, pesantren. Dan ini seperti sistem kuasa. Orang tua menekan anak, anak akan menekan temannya yang kekuasaannya lebih kecil, adik kelas atau anak yang mudah dibully. Nah, ini kondisi ini gitu yang saya lihat di lapangan. Iya. Nah, ini tadi ada beberapa kali nyebutin bahwasanya ini nggak hanya terjadi di pesantren, tapi juga di sekolah berasrama kan, boarding school kan. Walaupun boarding schoolnya itu latar belakang agama ataupun yang lainnya. Kita lihat juga di sekolah-sekolah boarding school yang bahkan yang udah lembaga akademi lembaga kayak misalnya, nggak usah sebut merek lah ya. Nggak usah sebut merek. Ada beberapa lembaga akademi gitu kan ya, akademi lembaga, sekolah milik lembaga-lembaga pemerintahan yang berasrama, kekerasan terjadi juga di situ. Jadi ini sekali lagi mungkin lebih enak kita bilang di sekolah-sekolah berasrama ya. Ini kejadian. Nah, kebetulan saya 3 kali bikin pelatihan untuk judulnya adalah untuk sekolah berasrama. Sekolah berasrama ini bisa pondok pesantren maupun sekolah berasrama yang kedinasan atau apa gitu. Di tahun 2024 terakhir itu pelatihan itu. Setelah itu nggak ada pelatihan lagi, belum bikin lagi gitu ya. Apalagi kemarin ada satu tim kami meninggal, jadi kita belum ini lagi. Di tahun 2024 saya masih membaca itu ada hukuman dari sekolah kepada anak minum jus brotowali. Jadi anak sebagai hukumannya disuruh minum jus brotowali. Jadi kalau dia melakukan kesalahan tertentu, minum jus brotowali. Saya bilang, saya tunjukkan ke teman saya, Pak Rizky ini kan bukan di bukan di sini, enggak di sekolah ini kaget gitu. Karena nggak kebayang di tahun 2024 masih ada sekolah berasrama yang ngasih jus brotowali kepada santrinya. Kalau saya baca lagi, kalau saya buka, bahayanya apa tuh? Kan pahit banget ya, brotowali. Iya. Itu mungkin sebagai hukumannya. Maksudnya itu kan traumatik kan buat anak. Meminum sesuatu yang dia nggak suka dipaksa, ya. Kita aja minum jus. Saya belum pernah ya minum jus brotowali. Cuma katanya pahit banget lah, lebih pahit dari pare. Itu kan traumatik buat anak. Gitu. Dan apa relate-nya antara kesalahan yang dia buat dengan minum jus brotowali? Nggak ada hubungannya. Nah, saya pernah aku pernah datang ke sebuah sekolah boarding di Semarang. Jadi kepala musyrifnya ini sudah nggak nyaman dengan peraturan yang ada. Dia bilang, saya semacam ada pemberontakan Pak Rizky. Saya tanya, kenapa Pak? Karena menurut saya hukuman-hukuman yang ada ini nggak masuk akal.
Saya tanya apa yang nggak masuk akal. Misalkan Pak, anak harus pakai seragam ke sekolah. Nah, ternyata dia nggak pakai seragam Pak, dan dia harus dihukum. Hukumannya apa saya tanya? Ada yang push up, lari keliling lapangan, bersihin kamar mandi. Terus saya tanya, apa yang bikin Bapak nggak nyaman dengan peraturan itu? Terus dia bilang gini, Pak, ada murid saya yang kehilangan topi. Artinya dia bisa berangkat ke mana? Ke sekolah nggak pakai topi. Ini dia sudah kehilangan topi, dia nyari ke koperasi topi yang nggak ada yang jual, dia datang ke sekolah, dia berani datang ke sekolah, dihukum. Padahal topinya dicolong sama temennya. Kan yang salah bukan dia Pak, tapi dia kena hukuman. Nah, ini kenapa bisa kayak gini ya? Karena tadi itu, karena tidak membekali guru-guru dengan pemahaman terkait pedagogik, kebutuhan dasar anak, macam-macam dan sebagainya. Tapi kalau masih hukuman, masih push up dan segala macam, ya memang mungkin nggak cocok, tapi itu belum masuk kekerasan yang kayaknya perlu kita bicarakan sekarang gitu. Dalam artian dia, aku nggak setuju, ya kan ya. Tapi ya kayaknya sih tidak akan sampai ke inilah. Artinya itu masih dalam perdebatan. Nah, yang jadi masalah kan sebetulnya kan kekerasan kayak mukul. Ya, mukulin. Kemudian ada beberapa mempermalukan. Ada kemarin setahun yang lalu kalau nggak salah video di salah satu sekolah gitu, sekolah berasrama entah pesantren atau bukan, karena si anak perempuan dan laki-laki ini pacaran, akhirnya dipermalukan, ditaruh di backhoe gerobak dorong itu, ditaruh yang laki-laki di satu gerobak, yang perempuan di satu gerobak, terus kemudian dikasih tulisan, kami tidak akan pacaran, diarak keliling sekolah. Oh, ini hancur. Jadi kekerasan itu bisa dilakukan oleh antar murid, bisa dilakukan oleh lembaga oleh guru atau pendidik pusatnya secara pribadi. Ada yang dilembagakan dalam peraturan. Betul, ada. Nah, untuk orang tua sih, kan kita kan bukan berarti dengan mengatakan bahwasanya ada kekerasan gitu tidak encourage orang tua untuk tidak memasukkan anak ke pesantren, bukan itu. Tapi mungkin orang tua perlu dibekali juga kira-kira gimana sih cara milih pesantren yang kita sebagai orang luar, sebagai orang tua ingin masukkan anak ke pesantren, kita tahu pesantren itu para musyrik atau pendidiknya itu atau di situ tidak ada kekerasan itu gimana? Kalau tidak ada kekerasan sama sekali kayaknya agak berat ya sekarang. Kondisinya hampir semua ini hampir gini. Saya belum pernah melakukan penelitian, tapi di peserta pelatihan yang saya adakan itu semua membolehkan kekerasan itu, baik fisik maupun non fisik. Dalam artian untuk membolehkan itu ya untuk melakukan hukuman mempermalukan apa dan sebagainya itu dibolehkan gitu. Nah, mungkin menurut saya gini, kita udah tahu nih kondisi kayak gini nih nggak ada yang sempurna gitu. Kondisinya adalah kondisi seperti itu. Maka yang kita harus siapkan adalah bahwa anak kita masuk ke sekolah baik mau pesantren atau bukan, apapun itu dia udah siap nih mentalnya. Jangan anak dengan mental yang tidak siap. Mental tidak siap itu satu, dia akan melakukan perlawanan dengan perlawanan yang sangat ekstrim, atau kedua, kemudian dia menarik diri dari lingkungannya. Ini akan beresiko buat mental anak. Kalau buat anak-anak yang secara mental tuh baik-baik aja, nggak ada masalah kok, Lis. Saya punya murid di SMP namanya Hanan. Kemudian nggak apa-apa disebut namanya? Nggak apa-apa. Dia naik ketua yayasan. Almarhum. Kemudian saya tanya, dia SMA-nya di tempat lain. Saya tanya, Nan, pernah dihukum nggak? Pernah lah Pak Rizky. Kapok nggak kamu dengan hukuman? Enggak lah. Ini anak pinter. Anak pinter, anak pemberontak. Tapi smart. Karena gini Kolis, banyak yang menganggap dihukum supaya jerah. Jerah itu buat anak-anak yang cemen. Buat anak-anak kayak murid saya itu, dia nggak jerah. Terus saya tanya, kamu jerah nggak? Enggak lah. Terus kamu apain? Saya Pak Rizky bersepakat dengan teman-teman saya satu kelas, satu kamar.
ngobrol kita bagaimana agar si ustadz yang nyebelin ini melakukan hukuman lagi. Akhirnya kita bikin bersepakat melakukan pelanggaran dan kami dihukum. Setelah itu apa Nan? Kami masuk kamar dan tertawa terbahak-bahak karena kami sudah ngerjain seorang ustadz itu. Jadi ternyata berlaku hukuman kayak gitu dan sebagainya itu nggak bikin efek ya. Buat anak-anak yang kayak gitu. Tapi buat anak-anak ini kalau kita ngomongin anak ini macam-macam nih. Buat anak yang rentan dihukum kayak gitu hancur tuh. Buat anak yang tadi paranoid apa dan sebagainya, itu akan melakukan perlawanan, dendamnya nggak bisa habis tuh. Ini memang kita perlu berhati-hati dengan kondisi ini. Kalau saya ngeliat kayak gitu, pengalaman Kolis nih dulu, teman-teman Kolis atau adik kelas dan sebagainya yang dihukum atau apa dan sebagainya, ada nggak ngaruh. Hukumannya sudah nggak ngaruh teman-teman. Oh gitu. Iya. Kalau yang misalkan nih dibotakin kemudian masih melakukan pelanggaran lagi. Orang yang bandel ya terus aja begitu bandel terus. Nanti dibotakin lagi, diinin lagi gitu kan ya. Dengan kesalahan yang sama. Dengan kesalahan yang sama. Dan dengan hukuman yang sama. Ya, nanti biasanya kalau udah terakhir itu udah kemudian orang tua udah atau dipulangkan gitu kan ya ke orang tua dan segala macam. Saya nggak tahu sekarang ya. Kalau zaman dulu sih itu nggak ngefek gitu kan ya. Nggak ngefek sama sekali. Ya memang kan karena begini. Ini saya nggak menyalahkan ustadz-ustadznya. Saya nggak menyalahkan ini karena mereka sendiri kewalahan. Betul. Kewalahan banget. Gimana coba? Ada sekian ratus anak yang harus dekati satu persatu. Dia kalau misalnya dia mau oke, saya mau dekati anak-anak satu-satu, bicara dari hati ke hati. Waktunya setahun itu mungkin baru bisa sekali ketemu orangnya. Setahun depan baru bisa ngomong lagi karena dia harus 300 orang misalnya kan ya, atau berapa 100 orang dia harus ngomongin satu persatu, nggak bisa. Jadi memang belum bisa lah. Kalau kemudian bisa, tapi ini muslimnya banyak dan itu nanti terkait pada biaya. Nanti ada yang ngomong lagi tuh, pesantren kok mahal. Iya. Ini nggak bisa kalau kita mau pendidikan yang proper ya. Memang mahal. Jadi memang kalau misalnya pesantren yang dengan musyrif yang misalnya satu orang paling mungkin misalnya 20 gitu ya. Itu udah mewah. Udah mewah. Lu bayangin 20 orang urunan untuk gaji satu orang gitu. Satu orang selama sebulan. Itu kan mewah banget. Gitu. Jadi memang agak susah. Belum mereka harus punya waktu sama anak-anaknya. Mereka punya kewajiban untuk ke anak istrinya ya. Itu udah kewalahan. Apakah nggak ada jalan keluar? Ya pasti ada. Jalan keluarnya apa? Enggak. Sebelum jalan keluar, saya pernah datang ke sebuah pesantren. Menarik ini. Karena yang bicara langsung ke saya ini ownernya. Jadi owner atau kiai? Kiainya lah. Tapi ya sebenarnya ownernya karena dia dikasih amanah sama ayah mertuanya untuk ngelola pesantren itu. Karena memang dia lulusan pesantren. Dia bilang gini, kami Pak Arsi pernah melakukan survei kecil. Ada kejadian di saat waktu itu anak-anak banyak melakukan pelanggaran. Jadi pelanggaran meningkat, yang rokok nambah, yang pacaran nambah, yang ini, yang kabur nambah dan sebagainya. Setelah kami lihat, ternyata waktu itu ada tambahan beban. Jadi pesantren ini fokusnya sebenarnya pada pesantren pada umumnya, Kolis. Fikih bahasa. Kemudian karena tren di luar itu tahfiz, tambahinlah program tahfiz. Berarti kan ada 3 beban nih. Anak harus menguasai bahasa Arab, bahasa Inggris. Kemudian anak harus menguasai fikih, anak harus tahfiz. Nah, tambahan ini dengan target yang tinggi itu membuat anak burn out secara psikologis. Ini pernyataan Ustadz itu. Nah, akhirnya setelah 3 bulan mereka evaluasi, yang tadi hafalan diturunkan. Tidak dibikin target. Kenakalan turun. Nah, ini jangan dianggap kesimpulan menghafal menaikkan kenakalan. Ini kesimpulan salah. Maksudnya ketika target beban terlalu banyak tanpa diiringi dengan kondisi itu. Nah, kemudian solusi berikutnya apa? Kalau menurut saya sih ya, dari orang tua dulu deh.
ngirim anak itu yang betul-betul sudah matang, siap. Ya, siap. Artinya ini, bayangin Kolis, pesantren ini atau boarding school ini, kalau hitungan saya secara secara biaya, kalau ini semua di orang tua yang biayai, berapa tahun yang lalu, saya ngitung minimal SPP, uang makan dan sebagainya itu total minimal di 1,7. Nah, banyak sekolah-sekolah ini yang di bawah 1,5, 1,2 dan sebagainya. Akibatnya apa? Pertama, makanan. Makanannya gizi tidak baik. MBG masuk pesantren nggak sih? Ya, sekarang ya. Nah, ini kita bahas MBG nanti lah ya. Bahkan saya gini, pernah datang sebuah sekolah pesantren yang pesantren tahfiz, boarding sekolahnya, tapi brandnya Quran gitu. Kemudian saya ngeliat menunya saya lihat menunya itu ada menu makan siang, nasi, sambal, dadar jagung, kerupuk, mie. Saya bilang, ini bukan porsinya penghafal Quran, ini porsinya kuli, saya bilang gitu. Karena semua isinya karbohidrat. Gitu. Bagaimana anak-anak, bayangin ya, anak-anak dengan kondisi tekanan kayak gitu, dikasih asupan gizi yang ala kadarnya, pasti berat. Itu yang pertama. Yang pertama, masalah yang saya lihat ya. Nanti mungkin Kolis bisa nambahin ya, pengalaman Kolis di pesantren. Kemudian, yang kedua, anak-anaknya memang belum siap masuk pesantren. Ya, ada yang bayangin ya, ada boarding itu yang musrifnya di malam hari mengirimkan informasi kepada orang tuanya melalui WA bahwa anaknya sudah sedia gigi atau belum. Wah, ada. SPP-nya 5 juta. Satu musrif menangani berapa orang? 5 orang. Oh iya. Ya, cuma maksudnya gini, masa sih urusan sikat gigi dikasih tahu ke orang? Iya. Dan ini kan sudah besar. Itu berlebihan juga kan? Berlebihan. Kalau ini sekolahnya mewah sih. Anak keluar dari kelas keluar masuk ke kelas, balik itu udah kayak hotel. Maksudnya yang bersihin sudah ada dan sebagainya. Tapi untuk urusan sikat gigi itu lapor. Ini kan nggak mandiri banget. Pasti ada orang tua yang minta kan. Orang tua sekarang kan juga nyalain pesantren. Saya gemes juga gitu. Anak nggak siap. Bayangin ada orang tua yang nelpon ustadznya, bilang gini, Ustadz, kata anak saya slotnya kamar mandi rusak. Bayangin, anak kayak gini dikirim ke pesantren. Ini kan bikin bingung, bikin pusing ustadz yang harusnya ustadz itu fokus ngurusin apa? Ilmunya. Gitu. Nggak ngurusin hal perintilan-perintilan ini. Jadi kalau saya lihat itu, kemudian ini dari orang tua ya, sisi orang tua. Memang anak nggak siap, orang tua nggak siap. Nah, kemudian ini yang menurut saya kita perlu koreksi lah dari sisi kita sebagai, karena saya pendidik juga ya, dan saya menangani beberapa sekolah juga. Kita harus koreksi lah bahwa pertama ya, guru-guru musrif itu harus dibekali tentang pedagogik atau ilmu psikologi dasar lah, yang sederhana gitu ya, agar terus termasuk juga bagaimana mereka mengontrol emosi, karena kita menghadapi anak-anak yang naudzubillah kadang-kadang itu ya, jadi ketika ada masalah bagaimana kontrol emosi, tahan emosi, seperti Kolis kemarin bilang 3 detik apa dan sebagainya, itu diajarin gitu, karena mereka ngadepin anak dengan berbagai macam, dan mitigasi ini tidak pernah disiapin. Ini kalau saya ngeliat gini Kolis, Jepang itu kan sedang ada bencana, betul ya? Yang bikin mereka hebat itu apa? Mereka bagus di mitigasi. Betul. Bukan mengubah menjadi tidak ada bencana. Ya, nggak mungkin itu kan. Nah, boarding atau pesantren itu sekolah yang menurut saya resiko paling besar. Karena 24 jam. Itu yang pertama. Kemudian anak-anak masuk dalam kondisi yang tidak siap. Kemudian kondisi musrif macam-macam lah. Sangat kompleks ya. Dari makanan lah, dari ini macam-macam dan seterusnya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bikin mitigasi. Bukan sekedar, kami sudah bikin Pak Rizky, ini aturannya, hukumannya gini. Selalu yang ditunjukkan hukuman. Hukuman itu bukan mitigasi. Mitigasi itu gimana? Ya kalau kondisi ini apa yang harus dilakukan, kalau kondisi ini baru dilakukan. Mitigasi. Ini harus melibatkan ya konsultan dan sebagainya gitu. Dan kalau kita nggak mampu, bisa keroyokan, misalkan organisasi A nih yang pesantren banyak, bantu tuh organisasi B. Dan menurut saya satu lagi nih, pemerintah yang harus turun tangan, Kementerian Agama.
Tapi ngomongin Menteri Agama nanti lain. Cuma ya, menurut saya ini kan tanggung jawab dia ya di bawah mereka. Meskipun nggak semua boarding itu ditanggung jawab mereka, karena sebagian di bawah pendidikan. Nah, kalau Pak Olis nih, pengalaman Pak Olis dan sebagainya. Kalau aku sih lagi nih, selama ini kan yang dilakukan atas nama agama bahwa ini boleh dan sebagainya. Apa sih yang terjadi di pesantren itu? Kondisinya sebetulnya sih, karena saya pernah bikin tulisan dan kemudian diserang oleh sebenarnya masih keluarga juga yang ini dia pakai ayat-ayat panjang dan sebagainya, saya nggak ngerti gitu. Karena saya ngomongin kan sederhana ya. Dibolehkan nggak sih itu maksudnya dengan kekerasan? Pertama adalah pengetahuan tentang psikologi kita nggak punya. Yang kita punya dari lulusan pesantren adalah pengetahuan tentang dalil-dalil kan. Nah, pendekatannya akhirnya kemudian fikih kan. Pendidikan ada yang salah? Ada yang salah dengan itu? Lah iya dong. Kenapa? Ya, ini kita masalah hati. Kita benerin masalah pendidikan, bukan ngomongin soal hukum. Itulah kenapa tadi itu ketika kita tanya ke pesantren, ini ada mitigasi, ada kasih hukum apa sanksi-sanksi. Karena bahasa yang dipakai itu adalah bahasa fikih, bahasa hukum, bahasa syariat. Harusnya bahasa? Ya harusnya bahasa dakwah dong. Oh, okay. Bahasa dakwah dalam artian. Kalau bahasa dakwah itu nggak ada terkait itu. Bahasa dakwah itu nggak ada hukuman. Oh gitu. Lah iya dong. Masa ada di kitab fikih dakwah itu hukuman gimana? Kalau mad'u nggak nurut itu harus diapain? Dihukum? Nggak ada. Fikih itu adalah tentang hukum, tentang ya itu memang harus ada, keduanya harus balance ya. Tapi untuk masalah-masalah pendidikan dia jangan pendekatan fikih. Ilmunya ilmu yang lain dong, bukunya kitabnya kitab yang lain gitu loh. Jangan semua harus ada tindakan, harus ada hukuman gitu kan ya. Nah, fikih itu kan nanganin setelah kejadian, post waktu, apa istilahnya? Setelah kejadian. Sedangkan dakwah itu adalah sebelum kejadian dan tengah kejadian, setelah kejadian. Nah, fikih nggak, sehingga kalau mereka itu selalu kalau begitu ya memang karena pengetahuan kita tentang atau pengetahuan banyak lulusan pesantren adalah memang tentang itu. Tapi gini, mohon maaf nih ya, saya merasa ada kendala di beberapa pelaku pendidikan di pesantren ya, yang menganggap bahwa psikologi ini barat dan kafir, ini pendekatan Islam. Iya. Nah ini kan ya, karena gini lagi, karena teman-teman itu mungkin juga tidak membaca kitab-kitab selain kitab-kitab fikih. Dalam artian adalah di dalam Islam itu kan banyak sekali psikolog dari Ibnu Sina, dari siapa namanya? Ya, yang menarik kita ada buku yang sampai sekarang itu jadi buku di UNICEF itu apa namanya istilahnya? Referensi. Bukan. Warisan budaya, yaitu Abu Zaid Al-Balkhi. Dia seorang Afghanistan dulu pintar-pintar ya. Yeah. Dia adalah peletak psikologi yang cukup awal. Bahkan Abu Zaid Al-Balkhi adalah peletak dasar awal itu pendekatan agama dan pendekatan psikologi, dan dia pencetus rumah sakit jiwa pertama di dunia. Nah itu pasti nggak dibaca. Artinya bukan pasti lah. Artinya ada nggak banyak. Tapi maksudnya gini, berarti masalahnya karena referensi dan ketebuan berpikir. Sehingga ketika ada kritik atau ada masukan dari luar, selalu memakai defensif. Kamu udah begini kok, kamu udah begini. Padahal kan sebetulnya diterima aja dulu, dipikirkan bersama-sama. Masukan-masukan itu belum tentu juga untuk menyerang. Masukan itu pasti untuk memperbaiki bersama-sama. Nah, mungkin ada sebagian kecil sekali yang juga merasa agama atau ilmu agama adalah satu-satunya jalan keluar, solusi. Bukan itu benar? Bukan. Kenapa gitu? Ilmu ya, bukan agama, ilmu ya. Kan ilmu yang kita maksud adalah kalau misalnya kita memisahkan, kita menjadi sekuler itu kan memisahkan ilmu agama dan ilmu
umum ya. Seharusnya kan nggak ada permisahan itu. Tapi kalau kita sakit, kamu sakit, batuk, masa atau sakit kanker atau sakit apa? Solusinya apakah ada di Al-Quran? Ini tidak ada. Solusinya harus cari di tempat lain kan. Setiap masalah ada solusinya. Dan justru itu Islam itu kenapa banyak ilmuwan Islam di masa lalu yang kemudian jadi hebat? Karena apa? Karena mereka meyakini bahwasanya agama itulah dasar fondasi untuk kemudian menjelajah ke ilmu-ilmu lain. Jadi ahli-ahli agama di masa lalu itu juga sebetulnya adalah ahli-ahli di bidang ilmu yang lain, kedokteran, termasuk ternyata psikologi. Vaksin itu ternyata juga dari Turki Utsmani. Jadi memang belakangan ini kita memisahkan antara ilmu agama. Kalau saya bilang gini Kak Olis, kita ini menjadi sekuler dengan sebagai orang beragama. Ya, kita menjadi sekuler dari sebagai orang agama. Jadi ada sekuler yang hanya mengambil sekuler dan tidak mengambil agama. Nah, kita mengambil agamanya doang, tapi ilmu yang itunya nggak kita ambil. Padahal sama dua-duanya sekuler. Kenapa? Karena dua-duanya sama-sama memisahkan agama dengan keduniaan. Iya. Ini menarik dan mungkin kita akan bahas di cuma pesan saya terakhir di podcast ini yang di tema ini, sekali lagi tidak ada maksud dari kami berdua untuk menyerang pesantren, itu yang pertama. Saya ulang, dan di awal tadi Kak Olis sudah menyampaikan itu, kami dari keluarga besar pesantren, kami hidup di kultur pesantren ya. Ayah kami, paman kami, kakek kami, buyut kami, tante-tante kami, mami-mami kami, semua adalah orang-orang pesantren. Jadi nggak ada niat sedikit pun untuk menghancurkan pesantren. Dan saya masih ingat satu orang ustadz mengatakan gini, bahwa pesantren adalah warisan budaya Indonesia. Tujuan kita bicara ini Pak Rizky, ketika tim yang untuk boarding itu pelatihan itu, tujuan kita adalah perbaikan pesantren. Ya. Apa yang terjadi di masa lalu bisa jadi salah, bisa jadi dengan perubahan sekarang ya. Toh namanya yang Imam Syafi'i. Ya, Imam Syafi'i kan kayak gitu ya. Ada kodim, ada pendapat lama dan pendapat baru, bisa berubah orang. Dan beliau mengatakan gini, peraturan di pesantren Pak Rizky kan bukan kitab suci. Dan itu bisa diubah. Dan itu yang ngomong orang pesantren lulusan dari Libya, ngomong ke saya. Gitu Kak Ustaz. Iya ngomong. Butuh Quran Pak. Quran nggak bisa diubah. Ya aturan pesantren itu diubah. Nah, jadi jangan takut untuk misalnya kita dan permasalahan kekerasan di pesantren, saya lagi seperti yang tadi bilang, itu nggak hanya datang dari ustadz, nggak hanya datang dari sistem. Masalah itu, akar masalahnya bisa juga datang dari orang tua, dari rumah, dari anak itu sendiri. Sedikit sebelum kita tutup ya, almarhum anak saya kan yang nomor 2 di sekolah boarding, dan rambutnya almarhum yang punya pesantren, punya boarding itu sudah meninggal. Nah, anak saya sekolah di situ. Nah, anak saya rambutnya gondrong, panjang. Nah, waktu saya ngambil rapot terakhir dengan si almarhum pemilik pesantren itu, pemilik boarding itu bilang gini, Pak Rizky, terima kasih karena mengirim anak Pak Rizky dan ponakan-ponakan Pak Rizky ke sini. Artinya Odis, Belit, terus ada Lubab dan sebagainya. Saya tanya kenapa, Kang Hindi? Saya sekarang semakin yakin bahwa masalah itu di rumah, bukan di sekolah. Gitu. Jadi anak-anak yang saya sebutin tadi Pak Rizky itu udah beres di rumahnya, beres di rumah, beres di sekolah. Jadi kalau kita mau, artinya gini, sekolah ini boarding kita perbaiki gimana pun, tapi kalau anak-anak ini nggak siap masuk boarding, kita berantakan. Gitu ya. Banyak yang mesti didiskusikan, banyak yang harus ditambahin lagi, tapi waktu juga yang memisahkan kita. Terima kasih sudah mendengarkan sini, menonton ini. Kita jumpa lagi di podcast berikutnya. Saya Kos Tajudin. Saya Rizky Tajudin. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.